Good morning guys, apa kabar? Hari ini saya lagi prepare untuk bikin video di YouTube yang beda suasana. Itu yang mau kita buat hari ini. You're the best. Sudah nyampe. Tugas kita sekarang adalah nyari tempat untuk minum kopi. Hai, good morning, selamat pagi. Hari ini saya akan bahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tips investasi bagi pemula. Kenapa tips investasi bagi pemula ini penting? Karena banyak orang di luar sana yang bingung cara memulai sebuah investasi. Nah, teman-teman, data yang saya ingin share hari ini sangat menarik. Dari 250 juta penduduk Indonesia yang punya rekening, itu cuma 60 juta. Ya, kalau di Amerika, sepertiga penduduk Amerika bisa dikatakan familiar atau mengerti tentang yang namanya capital market. Sementara di Indonesia paling di bawah 5%. Di bawah 5% penduduk Indonesia mengerti tentang capital market. Mereka lebih tahu tentang bank, kemudian tabungan normal, tabungan reguler. Capital market itu sangat-sangat sedikit sekali yang tahu, bahkan sedikit sekali yang berinvestasi saham. Apalagi reksadana, apalagi produk-produk lain. Nah, jadi saya ingin memberikan Anda gambaran besar tentang investasi supaya punya ide, punya strategi, tapi juga punya ilmu memulainya. Oke? Yang pertama, ada 4 jenis investasi yang boleh Anda pikirkan. Saya akan start dari berdasarkan urutan penting sampai urutan yang tidak penting. Berdasarkan yang paling mudah sampai yang paling sulit. Oke? Yang paling penting dan paling mudah adalah bisnis. Kenapa bisnis itu paling penting dan paling mudah? Karena bisnis memberikan Anda kesempatan untuk mendapatkan cash flow. Yang kedua, bisnis juga bisa digunakan untuk memulai investasi dengan nominal yang sangat-sangat kecil. Oke? Nah, kalau kita berbicara investasi, ada 2 jenis investasi yang mungkin perlu Anda ketahui. Pertama, investasi yang mendatangkan cash flow, artinya selama Anda simpan uangnya, uang itu bisa Anda dapatkan pengembaliannya dalam bentuk tunai. Contohnya adalah kalau Anda pinjam uang memasukkan uang ke deposito. Nah, deposito ini akan mendapatkan bunga, dan bunga itu bisa Anda cairkan setiap bulan. Itu artinya passive income atau passive investment. Atau Anda masuk ke bisnis, kapital Anda untuk dipakai oleh siapa? Partner bisnis Anda, lalu hasilnya Anda dapat dividen. Nah, dividen itu adalah pasif. Jadi uang Anda selama ada di sana, Anda mendapatkan passive investment. Dulu ada satu perusahaan namanya Cipaganti. Cipaganti pernah membuka kesempatan kepada teman-teman yang ingin memiliki mobil atau berinvestasi di Cipaganti dengan masukin uang, lalu kemudian setiap bulan Cipaganti akan berbagi hasil. Ya, sayangnya uang yang digunakan Cipaganti waktu itu tidak untuk mobil aja, tapi juga untuk alat berat, untuk tambang dan lain-lain sebagainya, sehingga sempat terjadi krisis dan gagal bayar. Nah, investasi yang kedua adalah Anda baru dapat uang kalau menjual. Misalnya contoh gini, Anda beli properti, lalu kemudian propertinya Anda biarkan, waktu propertinya meningkat nilainya, transaksi Anda akan menguntungkan kalau dijual. Jadi transaksi Anda awal, misalnya awal Anda beli properti seharga 1 miliar, 7 tahun kemudian menjadi 2 miliar. Nah, 2 miliar ini hanya berupa capital gain, tidak berupa
tunai, kecuali kalau Anda sewakan. Oke? Nah, contoh lain adalah saham. Kalau Anda beli saham, Anda nggak bisa dapetin uang dari investasi Anda dalam bentuk tunai setiap bulan, nggak bisa. Kecuali kalau Anda jual sahamnya, maka transaksi pertama Anda menjadi menguntungkan. So, tadi udah investasi yang pertama namanya bisnis ya. Sekarang kita masuk ke investasi kedua. Investasi kedua namanya komoditi. Komoditi itu adalah investasi di mana Anda membeli gold, silver, oil, emas, perak atau minyak. Kenapa disebut komoditi? Karena dipakai setiap hari. Nah, biasanya kalau Anda membeli emas, membeli komoditi, tujuannya bukan untuk melambungkan harga, tapi menjaga nilai. Contohnya, kalau Anda beli emas 10 tahun yang lalu, nilainya masih sama dengan emas hari ini. Kalaupun harga naik atau turun, itu sangat relatif kecil sekali. Tetapi emas itu sifatnya liquid. Kapanpun Anda jual, ada yang mau beli. Siapapun yang menjual, namanya emas itu bisa diuji. Standar, ya 99,9% ada emas antam, bersertifikat maupun tidak bersertifikat, itu ada yang menampung. Itu namanya komoditi. Yang ketiga yaitu properti. Nah, kenapa properti ketiga? Karena emas relatif investment yang mudah. Kapanpun Anda beli ada. Tapi properti agak susah. Susahnya kenapa? Nomor satu, Anda harus punya skill negosiasi. Kalau Anda mau melakukan bisnis properti, ada 3 level pengusaha properti. Nomor satu, Anda sebagai investor, yaitu Anda beli properti lalu kemudian simpan. Yang kedua, developer. Ini lebih sulit daripada yang pertama, di mana developer itu mencari lahan, membangun properti lalu menjual. Yang ketiga adalah agen. Anda nggak punya properti, tapi Anda flip, jual beli. Ya, hari ini lihat properti bagus, cari peminatnya lalu Anda jual. Anda dapat komisi. Nah, properti ini termasuk salah satu yang luar biasa. Kenapa? Karena harga properti selalu naik, tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena tanah makin hari makin berkurang. Kalau hari ini Jakarta pusat adalah kota, lama-lama Jakarta di luar menjadi kota juga. Seperti contohnya, dulu Tangerang bukan kota, atau Tangerang adalah kota yang sangat jauh dari Jakarta. Tapi hari ini yang namanya BSD, Anda perhatikan Alam Sutra, bahkan udah mendekati Banten, ini menjadi kota yang ramai sekali. Nah, harga properti yang dulunya murah di sana sekarang mahal sekali. Termasuk Depok, termasuk kota-kota di pinggir-pinggir dulunya sekarang menjadi luar biasa. So, properti bisa Anda pikirkan untuk investasi jangka panjang. Oke. Yang keempat adalah saham atau kita sebutnya paper asset. Paper asset artinya apa? Anda beli saham, reksadana, atau Anda membeli saham-saham yang IPO. Itu semua adalah investasi dengan bentuk aset. Dan bukan berarti aset ini kertas, hanya semata-mata kertas. Ini adalah paper asset yang berharga. Ya, ada beberapa jenis paper asset yang bisa Anda beli. Contohnya reksadana, saham, bond. Bond itu surat hutang, ya, dan sebagainya. Anda masih banyak lagi yang bisa Anda pilih di luar sana. Nah, mengapa Anda perlu memahami 4 poin ini? Kalau Anda perhatikan, paper asset tidak liquid. Kemudian properti tidak terlalu liquid. Dia liquid kecil sekali kalau Anda sewakan. Komoditi relatif liquid. Yang paling liquid adalah bisnis. Jadi kalau Anda ingin berkembang, kembangkanlah bisnis. Nah, sekarang kalau itu adalah 4 jenis investasi, kalau begitu bagaimana seorang pemula bisa mulai investasi? Bagaimana seorang pemula bisa menciptakan sebuah disiplin
untuk berinvestasi. Oke? Step yang pertama, Anda harus punya yang namanya anggaran. Anggaran pengeluaran dan anggaran pemasukan. Jadi anggaran pengeluaran tujuannya adalah agar Anda bisa mengelola pengeluaran Anda, lalu kemudian sisanya Anda bisa investasikan. Atau sebaliknya, Anda dapat pemasukan, Anda langsung anggarkan untuk investasi, sisanya adalah pengeluaran. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya catatan pengeluaran detail. Anda keluar duit buat apa? Buat ngopi, buat makan, buat bayar cicilan dan lain-lain sebagainya. Ini semua harus Anda catat yang real, yang betul-betul nyata. Tujuan besarnya adalah supaya Anda tidak terjebak dengan pengeluaran yang tidak terduga. Ya. Yang ketiga adalah Anda kalau mau investasi sebaiknya lunasi hutang-hutang. Kenapa? Fokus pertama, pada saat Anda berinvestasi, lalu Anda punya utang, investasi ini bisa tidak berkembang kalau Anda cairkan. Ya, baru punya dikit, cairin. Baru punya dikit, cairin. Kenapa? Karena Anda hidupnya besar pasak daripada tiang. Yang keempat adalah harus siapkan prioritas. Investasi ini dijadikan sebuah prioritas. Karena investasi ini sifatnya jangka panjang, nggak bisa dilihat dalam jangka waktu dekat. Ya. Yang kelima, Anda harus mencari financial planner. Cari financial planner yang bisa memberikan Anda perspektif tentang income Anda hari ini. Anda bisa kerjasama, Anda bisa ceritakan, saya punya income setiap bulan 5 juta, ini aktif karena saya bekerja. Apa saran dari financial planner yang bisa membantu Anda mengatur pengeluaran Anda dan mengatur investasi apa yang pas? Misalnya asuransi kah, reksadana kah, termasuk apa? Membaca karakter Anda. Kalau Anda karakternya spekulasi, Anda harus memiliki saham-saham yang atau memiliki strategi investasi yang berbeda dengan kalau Anda konservatif, ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah Anda harus waspada dengan yang namanya investasi bodong. Banyak sekali di luar sana orang-orang yang menawarkan investasi dengan return atau pengembalian yang sangat-sangat tinggi yang sebetulnya adalah bohong atau bodong. Bohong atau bodong berarti apa? Investasi itu sangat-sangat kelihatan menggiurkan sekali tapi tidak normal, tidak wajar. Pengembaliannya tinggi sekali. Misalnya Anda dapat bunga 1% satu hari, satu bulan 30%, 365 hari udah berapa persen? Ya 12 bulan 30 kali 12 jadi berapa? Itu ngeri banget. Nah jadi nggak mungkin ya, bisnis apa yang bisa memberikan investasi dengan return sedemikian besar? Orang perusahaan gede aja kayak Unilever mungkin returnnya nggak sebesar itu. Oke? So yang terakhir adalah hati-hati dengan hutang. Jangan berhutang terlalu banyak sehingga akhirnya bukannya Anda mengeluarkan ekstra untuk investasi, tapi uang ekstra Anda adalah untuk bayar bunga. Jadi menarik, bayar bunga bisa, nabung nggak bisa, kan lucu. So jadi Anda harus betul-betul bijaksana dengan pengelolaan uang Anda kalau Anda adalah seorang pemula yang benar-benar ingin berinvestasi. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Play, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.